Salju turun perlahan di kota kecil bernama Nagasaki. Udara dingin menyusup ke celah-celah jendela tua, menyelimuti rumah kayu bergaya tradisional Jepang di ujung tanjakan Yamazaki Street. Di dalamnya, seorang wanita bernama Yura Takami duduk sendiri di ruang musik, memandang kosong keluar jendela sambil menggenggam secangkir teh melati yang mulai kehilangan hangatnya. Di usianya yang menginjak 45 tahun, Yura masih tampak menawan. Rambut hitam legamnya dibiarkan tergerai, membingkai wajah tenang yang menyimpan banyak kisah. Sejak suaminya, Hayato, meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung, Yura memilih untuk menutup hatinya dan mengabdikan hidupnya sepenuhnya pada Renjiro, anak lelaki yang mereka adopsi dari panti asuhan saat masih berusia 3 tahun. Kini Renjiro sudah dewasa. Usianya 22 tahun, tinggi semampai, wajah oriental dengan sorot mata dalam, mirip Hayato muda. Ia sedang menjalani tahun ketiganya sebagai mahasiswa komposisi musik di Universitas Seni Nagasaki. Walau bukan anak kandung, Renjiro telah tumbuh di bawah sentuhan kasih Yura, dididik dengan nilai-nilai cinta, kedisiplinan, dan kepekaan artistik dari rumah yang tak pernah kekurangan irama. Dan malam itu, semuanya terasa berbeda. Yura merasakan getaran aneh di dadanya. Bukan karena salju, bukan karena kenangan masa lalu. Tapi karena beberapa minggu belakangan, sikap Renjiro berubah. Ada sesuatu dalam tatapannya yang lebih dalam dari biasanya. Sentuhannya, walau halus, seperti membawa makna lain. Ia masih menyebut Yura dengan Oka-san, namun cara ia menyebutnya, kini lebih berat, lebih dalam, seperti ada sesuatu yang belum terucap. Yura menatap piano putih di sudut ruangan. Di sanalah biasanya ia dan Renjiro duduk bersama, memainkan duet klasik dari Chopin, atau sekadar berimprovisasi dengan melodi-melodi ringan. Tapi sejak 2 minggu lalu, Renjiro sering menatapnya lama. Bahkan beberapa kali, jari-jari mereka bersentuhan terlalu lama di atas tuts piano. Tidak seperti biasanya. Malam ini, Renjiro belum pulang. Ia mengirim pesan, Oka-san, aku lembur di studio kampus. Jangan tunggu. Yura menghela napas. Ada jeda aneh di hati yang biasanya ia isi dengan tenang. Kini ruang itu terasa kosong, atau justru terlalu penuh. Apakah ini rindu? Tapi rindu seperti apa? Ia sendiri tak tahu. Pikirannya kembali ke percakapan beberapa bulan lalu. Saat itu, ia akhirnya memutuskan untuk menceritakan pada Renjiro bahwa dirinya bukan ibu kandung. Bukan karena tidak sayang, justru karena sayang itulah ia tak ingin berbohong. Waktu itu Renjiro hanya diam, memeluknya erat, dan mengatakan satu kalimat yang hingga kini terpatri jelas. Terima kasih sudah memilihku jadi anakmu, Yura-san. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti lebih dari itu. Kalimat itu sempat Yura anggap sebagai ucapan terima kasih yang berlebihan. Namun kini, ia mulai memikirkan ulang. Apakah yang dirasakan Renjiro saat itu lebih dalam dari sekadar kasih anak pada ibunya? Atau Yura yang kini mulai terlalu jauh menafsirkan sesuatu? Teh di tangannya sudah dingin. Tapi pipinya justru mulai hangat. Ia bingung pada dirinya sendiri. Apakah dirinya yang mulai kehilangan batas? Atau memang inilah perasaan yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan pelukan ibu anak yang terlalu erat? Malam itu, salju terus turun. Menutupi halaman rumah dengan lapisan putih suci. Tapi di dalam rumah itu, hati seorang wanita justru makin kabur batas antara kasih dan cinta. Malam berikutnya, Renjiro pulang lebih awal. Salju belum turun seperti kemarin, tapi udara terasa menggigit. Di tangannya, ia membawa sebuah kantong kertas berisi kue favorit Yura dorayaki isi kacang merah yang dulu sering mereka makan bersama saat sore di taman, ketika Renjiro masih kecil dan tak bisa mengeja huruf R. Aku sempat mampir ke toko yang ibu suka, katanya sambil menyerahkan kantong itu kepada Yura, yang baru saja keluar dari dapur dengan celemek masih tergantung di pinggang. Terima kasih, Renji. Ibu kira kamu masih di kampus. Renjiro hanya tersenyum. Senyum yang tak sama seperti dulu. Ada sesuatu yang mengendap dalam matanya, dan Yura mengetahuinya. Ia memilih untuk tidak bertanya terlalu dalam. Namun hatinya terasa seperti cermin retak yang menunggu waktu untuk pecah. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di ruang musik. Yura memainkan bagian awal dari Nocturne Op. 9 nomor 2 karya Chopin. Lagu itu adalah lagu favorit mendiang suaminya, Hayato. Tapi sejak Hayato tiada, lagu itu lebih sering dimainkan Yura sendiri. Renjiro biasanya memilih mendengarkan diam-diam dari kejauhan. Namun malam ini berbeda.
Tanpa berkata apa-apa, Renjiro duduk di sampingnya, lalu meletakkan jari-jarinya di atas tuts piano. Ia menyambung nada dengan lembut, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka bermain duet lagu itu bersama. Selama beberapa menit, hanya suara piano yang terdengar di antara mereka. Namun tak lama kemudian, jemari Renjiro menyentuh jari Yura secara tak sengaja. Lalu disentuh lagi. Kali ini sengaja. Jari-jarinya hangat. Yura kaget, namun tidak menarik tangannya. "Maaf, Oka-san," ucap Renjiro pelan. "Aku cuma ingin merasakan." Yura tidak bertanya merasakan apa. Ia tahu, tapi ia juga tak siap untuk menjawab. Yang ia lakukan hanyalah menutup matanya sejenak, membiarkan tangannya tetap di sana, di antara tuts-tuts piano dan jemari anak yang kini telah tumbuh menjadi lelaki dewasa. Di luar, lampu jalan menyala temaram, dan tirai rumah sedikit terbuka. Dunia tampak sunyi, dan hanya hati yang kini ribut menari dalam diam. Lagu berakhir, namun mereka masih duduk diam. Tak bergerak, tak berkata-kata. Renjiro kemudian menoleh, menatap wajah wanita yang membesarkannya selama hampir 2 dekade itu. Dalam sorot matanya, ada rasa syukur, tapi juga ada tanya. Dan dalam tatapan Yura, ada air yang menggenang tapi tak jatuh, seperti hujan yang tertahan awan. "Kenapa kamu menatap ibu seperti itu, Renji?" bisik Yura. Renjiro tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Karena ibu terlalu sempurna untuk menjadi milik siapapun termasuk aku." Kalimat itu membuat jantung Yura berdetak tak karuan. Kata-kata yang indah namun menyesakkan. Sebab ia tahu, itu bukan pujian biasa. Dan Yura mulai takut, bukan pada Renjiro, tapi pada dirinya sendiri, yang merasa senang mendengarnya. Malam itu, saat Renjiro kembali ke kamarnya, Yura duduk lama di kursi dekat piano. Ia mencoba mengingat lagi, kapan terakhir kali ada seorang pria menatapnya dengan mata seperti itu? Kapan terakhir kali ada seseorang memainkan lagu bukan hanya dengan tuts piano, tapi dengan tuts hatinya? Dan tiba-tiba, ia tersadar bahwa sejak kematian Hayato, tak ada siapapun yang mengisi ruang itu. Ruang cinta dalam dirinya yang dulu ia anggap sudah tertutup selamanya. Namun kini, ruang itu mulai terbuka kembali. Bukan oleh orang asing, tapi oleh Renjiro, anak asuh yang ia besarkan sendiri dengan segenap jiwanya. 3 hari berlalu sejak malam duet itu, namun suasananya masih terasa seperti gema yang belum usai. Yura dan Renjiro tetap berinteraksi seperti biasa, berbagi meja makan, berbincang ringan, saling menyapa saat pagi dan malam. Namun kini, ada ruang tak terlihat di antara mereka. Bukan jarak yang menjauhkan, tapi justru kedekatan yang menakutkan. Di balik senyum dan tawa singkat yang mereka lemparkan, ada sesuatu yang menggantung. Dan itu akhirnya pecah pada sore yang basah oleh gerimis pertama di bulan Februari. Renjiro pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Yura duduk di ruang tengah, menata foto-foto lama dalam album yang sudah menguning. Ketika matanya menangkap gambar kecil seorang bocah 3 tahun di pelukan Hayato, ia tahu, itu dirinya. Tapi ada satu foto yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Itu adalah foto dari panti asuhan, dengan nama lengkap yang bukan lagi Renjiro Takami. Renjiro berdiri membeku. "Jadi, ini nama asliku?" Yura menoleh. Ia tahu saatnya tiba. Dengan hati-hati, ia menutup album itu, menatap Renjiro seakan ia kembali melihat anak kecil yang dulu menangis pertama kali menginjakan kaki di rumah ini. "Iya, Renji. Maaf ibu baru memperlihatkannya sekarang. Sejak kamu ulang tahun ke-21, sebenarnya ibu sudah ingin bicara. Tapi, ibu takut." "Takut apa?" tanya Renjiro dengan suara serak. "Takut kehilangan kamu bukan sebagai anak, tapi sebagai seseorang yang lebih." Renjiro duduk. Dunia dalam dirinya seperti runtuh, bukan karena kebohongan, tapi karena kebenaran yang ternyata membuka pintu pada semua rasa yang selama ini berusaha ia tutup. "Ibu tahu semuanya, ya?" tanyanya. Yura mengangguk pelan. "Sejak beberapa bulan ini. Tatapanmu, sikapmu, bahkan caramu menyentuh tangan ibu di piano malam itu. Semua itu bukan perasaan anak pada ibunya." Renjiro menunduk, menggenggam jemarinya sendiri yang kini dingin. "Maafkan aku, Oka-san, aku sudah mencoba lari dari rasa ini. Aku bahkan sempat berpacaran, mencoba normal. Tapi setiap aku bersama orang lain yang muncul di kepalaku justru ibu." Yura menahan napas. Lalu mengembuskannya pelan,
Seolah setiap kata itu adalah badai kecil dalam dadanya sendiri. Aku juga salah, Renji. Mungkin karena terlalu lama hidup sendiri. Terlalu lama menahan rindu, kehilangan, dan terlalu banyak mengisi hatiku hanya dengan kenangan dan kamu. Renjiro menoleh. Kalau begitu kenapa kita harus pura-pura lagi? Kita sama-sama tahu. Kita sama-sama merasa. Yura berdiri dan berjalan ke jendela. Gerimis tipis membasahi kaca. Di baliknya, kota Nakasaki tenggelam dalam senja yang memburam. Kita tidak bisa memilih kepada siapa hati kita berlabuh, Renji. Tapi kita bisa memilih untuk tidak melukai. Luka itu sudah ada, Bu. Sejak perasaan ini tumbuh dan kita diam saja. Justru karena diam, luka itu makin dalam. Yura terdiam lama. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Kamu harus janji satu hal, Renjiro." "Apa itu?" "Jangan pernah menyentuh ibu sampai kamu tahu bahwa semua ini bukan hanya cinta, tapi juga tanggung jawab." "Dan kalau aku sanggup memikulnya?" Yura menatapnya. Dalam sorot matanya, ada cinta. Tapi juga ada benteng tebal bernama kesadaran. "Maka ibu akan menyambutmu, tapi bukan sebagai ibu. Melainkan sebagai wanita yang rela membuka luka lamanya untuk sembuh bersama lelaki yang dulu ia rawat sebagai anak, dan kini kembali sebagai penawar." Mereka tak berkata apa-apa lagi setelah itu. Tapi dalam diam, malam itu telah mencatat sesuatu. Bahwa dua jiwa yang terikat takdir dan kasih bisa saling jatuh cinta, namun harus bersabar lebih panjang dari waktu biasa. Malam itu kota Nakasaki kembali larut dalam keheningan. Di luar jendela, gerimis terus mengetuk perlahan, seolah mengingatkan bahwa waktu memang terus berjalan, tapi tidak semua luka bisa larut bersama hujan. Di dalam kamar, Yura duduk di tepi tempat tidurnya. Cahaya lampu temaram menyorot dinding-dinding kayu yang mulai mengusam. Tangannya menggenggam secarik surat yang dulu ditulis mendiang Hayato, sebuah pesan yang ia simpan sejak hari pemakaman, belum pernah dibaca, dan baru malam ini ia berani membuka. "Jika suatu hari aku tak bisa bersamamu lagi, Yura, rawatlah rumah ini dengan cinta. Tapi jangan biarkan dirimu hidup hanya sebagai bayangan dari masa lalu. Kau berhak bahagia, meski tanpaku." Air mata Yura jatuh, diam-diam, tanpa suara. Ia meremas surat itu pelan dan membaringkan tubuhnya ke sisi ranjang yang selalu kosong sejak 5 tahun lalu. Tapi kali ini, pikirannya tidak dipenuhi kenangan Hayato. Melainkan suara denting piano, aroma parfum Renjiro saat melewatinya tadi sore, dan tatapan mata yang tak bisa lagi ia abaikan. Di kamar seberang, Renjiro juga belum tidur. Ia duduk di lantai kayu sambil menatap dinding, mengenang percakapan mereka tadi. Baginya, Yura bukan hanya ibu yang merawatnya, tapi juga cahaya pertama yang membentuk dirinya. Ia ingat betul saat berumur 5 tahun, menangis karena gagal memainkan tangga nada. Yura tak memarahi, tapi justru memeluknya, berkata, "Kamu tak harus sempurna untuk ibu sayang. Kamu hanya harus jadi kamu." Sejak malam itu, cinta itu tumbuh. Tapi bukan cinta anak kepada ibu, melainkan sesuatu yang ia sendiri baru sadari saat dewasa. Dan kini, setelah semua perasaan itu terbuka, yang tertinggal hanya kebingungan. Haruskah ia terus maju, atau justru mundur demi menghormati garis tak kasat mata bernama Norma? Pagi harinya, rumah itu sunyi. Yura menyeduh teh seperti biasa. Renjiro keluar kamar lebih awal dari biasanya. Mereka bertemu di meja makan, tapi tidak ada sapaan, hanya senyum kecil. Saat Yura hendak kembali ke dapur, Renjiro menarik napas dalam-dalam. "Bu," katanya. Yura berhenti. Hatinya menegang. "Aku akan pergi beberapa hari." "Kemana?" "Ada proyek pementasan musik di Hokkaido. Dan aku rasa, aku juga butuh waktu buat berpikir." Menata ulang isi kepala dan hati. Yura menatapnya. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya, meski matanya mulai mengabur. "Pergilah. Kadang, untuk tahu seberapa dalam rasa itu, kita perlu menjauhinya sejenak." Renjiro mengangguk. Lalu menghampiri dan memeluk ibunya erat. Lebih erat dari biasanya. Dalam pelukan itu, tak ada kata. Tapi hati mereka seperti bicara, jika ini takdir, semesta pasti akan mempertemukan kembali. Di balik tirai, gerimis kembali turun. Namun kali ini, bukan hanya membasahi jendela, tapi juga membasuh dua hati yang tengah belajar menerima, menunda,
dan menanti. Karena cinta, yang paling benar, tak pernah lahir dari tergesa. 2 minggu telah berlalu sejak Renjiro meninggalkan rumah menuju Hokkaido. Kota itu jauh, jauh dari Yura, jauh dari setiap sudut ruang yang menyimpan jejak-jejak kecil kebersamaan mereka. Tapi justru di dalam jarak yang luas dan dingin itulah, Renjiro menemukan keheningan yang membantunya berpikir jernih. Ia menginap di sebuah asrama seniman muda, tempat yang penuh lantunan musik, namun hampa dari kehangatan yang ia rindukan. Setiap malam, ia memainkan lagu lama di pianika kecilnya, lagu yang dulu ia mainkan bersama Yura. Suaranya tapi bukan karena instrumennya, melainkan karena hatinya belum utuh. Renjiro menulis banyak diari, partitur, puisi. Tapi dari semua itu, hanya satu kalimat yang terus ia tulis berulang. Apakah cinta yang benar adalah cinta yang harus ditunda demi orang yang kita cintai? Sementara itu di Nagasaki, Yura kembali ke rutinitasnya. Ia mengajar piano di komunitas, memasak sendiri, menyalakan dupa di altar mendiang suaminya setiap sore. Namun semua terasa kosong, seolah waktu hanya berputar di permukaan tanpa menyentuh dasar hatinya. Setiap sore, ia duduk di kursi tua dekat jendela, tempat di mana biasanya Renjiro suka duduk sambil membaca buku atau iseng memainkan senar gitar. Kini, tak ada siapapun di sana. Hanya sisa aroma parfumnya yang kadang muncul samar di bantal ruang tamu, cukup untuk membuat dada Yura sesak tanpa alasan. Tapi malam itu, Yura memutuskan untuk membuka folder komputer yang sudah lama ia abaikan. Folder berisi semua video rekaman latihan musik antara dirinya dan Renjiro. Saat suara tawa Renjiro memenuhi ruangan, Yura menunduk. Matanya basah. Tapi bukan karena sedih semata, melainkan karena ia akhirnya menyadari satu hal penting. Bahwa cinta yang mereka rasakan tidak muncul karena kekosongan, bukan pula karena kesepian semata. Tapi karena mereka telah tumbuh bersama dalam harmoni yang terlalu dalam untuk disebut sekadar kasih antara ibu dan anak. Dan untuk cinta yang tumbuh dalam keheningan, hanya waktu yang bisa mengujinya. Hokkaido. Hari ke-16. Renjiro berdiri di depan jendela penginapan, menatap tumpukan salju yang mencair. Ia baru saja selesai menyusun komposisi piano yang ia beri nama Yura no Uta, lagu untuk Yura. Di tengah kesibukannya, ia menerima telepon dari Tokyo. Sebuah tawaran besar datang, bekerja tetap sebagai komposer di perusahaan musik internasional. Gajinya besar. Peluangnya luas. Tapi, berarti ia harus pindah ke luar negeri selama minimal 3 tahun. Kalau ku terima, aku menjauh lebih lama, pikir Renjiro. Tapi jika ku tolak, aku kembali, dan mungkin tak pernah tahu sampai sejauh mana aku bisa bertumbuh. Namun pertanyaan lain menggema dalam dirinya lebih kuat. Apakah semua itu layak, jika Yura tak ada di sisinya? Malam ke-20, Renjiro pulang diam-diam ke rumah. Saat ia tiba, lampu ruang tengah sudah padam. Tapi dari celah pintu kamar Yura, terdengar bunyi lembut, nada piano yang dimainkan pelan. Ia mengintip. Yura duduk sendiri di depan piano. Jemarinya menyusuri nada nokturne yang dulu mereka mainkan bersama. Tapi kini nadanya goyah, seperti menahan tangis. Renjiro membuka pintu perlahan. Yura kaget. Tapi bukan karena takut. Melainkan karena bahagia yang terlalu tiba-tiba. "Kamu pulang?" tanyanya lirih. Renjiro mendekat. "Iya, Bu. Aku pulang." Yura berdiri. Dan malam itu, tak ada pelukan. Hanya pandangan yang saling meneguhkan, bahwa keduanya telah berubah, telah melalui luka, jarak, dan waktu, dan kini kembali bukan karena keinginan, tapi karena keyakinan. "Kamu tak jadi ke luar negeri?" tanya Yura. Renjiro menggeleng. "Aku punya alasan yang lebih besar untuk tinggal." "Alasan?" Renjiro tersenyum tipis. "Ibu dan janji yang belum kutepati." Di luar jendela, gerimis telah reda. Salju pun mulai meleleh. Sebab cinta yang tumbuh dalam kesabaran, selalu menemukan jalannya untuk pulang. Pagi itu berbeda. Matahari musim semi menyusup perlahan ke dalam ruang makan rumah tua itu. Setelah sekian lama hanya berisi 2 cangkir teh, kini meja itu kembali terisi oleh 2 orang yang saling diam. Namun hati mereka berbicara dalam frekuensi yang sama. Yura duduk dengan kimono kasual berwarna biru pudar, memandangi Renjiro yang tampak lebih dewasa sejak terakhir kali ia lihat. Ada garis tipis di bawah mata anak itu, tapi juga ketegasan baru dalam cara ia menggenggam cangkir tehnya. "Kamu terlihat lebih tenang,"
ucap Yura pelan. Renjiro mengangguk. Aku berhenti lari dari diriku sendiri. Yura tidak menjawab. Ia tahu, kata-kata seperti itu hanya bisa muncul dari seseorang yang sudah berdamai dengan luka, dengan cinta, dan dengan kenyataan yang tidak semua rasa bisa langsung diubah menjadi hubungan. Kemarin, aku pergi ke kuil, lanjut Renjiro. Aku menulis satu nama dalam doa. Yura menoleh, jantungnya berdetak. Nama siapa? Nama ibu. Yura terdiam. Tak ada yang lebih menyentuh dari seseorang yang mencintaimu dan tetap menyebutmu dalam doa, bukan sebagai milik, tapi sebagai keberkahan yang pantas dijaga. Renjiro melanjutkan, aku bilang ke dewa, bahwa jika memang cinta ini terlarang, biarlah ia menjadi kekuatan untuk membuatku tumbuh, bukan kehancuran. Tapi jika memang cinta ini adalah bentuk tertinggi dari syukur, maka biarlah waktu yang menjadikannya halal. Mata Yura mulai berkaca. Ia mendekat, duduk di samping Renjiro. Lalu berkata lirih, ibu juga menulis doa semalam. Dan di ujung doa itu, ibu minta satu hal. Apa? Agar kamu tumbuh menjadi lelaki yang tak mencintaiku karena pernah ibu rawat, tapi mencintaiku karena kamu ingin menjagaku saat aku sudah tak bisa menjaga diri sendiri. Renjiro memejamkan mata. Tangannya menggenggam tangan Yura. Kalau begitu izinkan aku mencintai ibu, dalam diam yang sabar. Dalam tindakan yang nyata. Bukan hanya lewat pelukan atau ciuman, tapi lewat waktu, lewat bukti, lewat perjalanan panjang yang ibu bisa percaya. Yura mengangguk. Ibu percaya. Renjiro mendekat, lalu mengecup kening Yura seperti dulu saat kecil. Tapi kali ini bukan sebagai anak. Kali ini sebagai seorang lelaki yang sedang menyatakan janji. Kalau begitu, kuliahmu harus selesai dulu, ujar Yura sambil tersenyum menahan haru. Baru setelah itu, kamu boleh datang lagi bukan sebagai anak, tapi sebagai laki-laki yang ingin melamar seorang wanita. Musim semi pun berjalan. Setahun berlalu. Renjiro menyelesaikan kuliahnya sebagai lulusan terbaik Fakultas Musik Klasik. Dan dalam konser penutupnya, ia memainkan komposisi berjudul Yura, lagu untuk satu nama dalam doa. Di akhir konser itu, ia berdiri di hadapan seluruh penonton dan berkata, lagu ini kutulis bukan untuk kekasih, bukan pula untuk ibuku. Tapi untuk seseorang yang pernah menyelamatkanku dari sepi, dan kini kudoakan agar menjadi tempatku pulang. Yura, yang duduk di bangku undangan terdepan, menunduk, menyeka air matanya. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Tapi karena doanya selama ini telah dijawab perlahan oleh waktu dan ketulusan. 6 bulan setelah konser kelulusannya, Renjiro kembali ke rumah kecil di lereng Yamazaki Street. Tak banyak yang berubah. Rumah itu tetap hangat dengan aroma kayu, piano di sudut masih berdiri anggun, dan di sana, Yura sedang menyiram tanaman di beranda. Saat suara langkah Renjiro terdengar menapaki jalan batu kecil menuju pintu rumah, Yura tak langsung menoleh. Ia hanya berkata pelan, tanpa menoleh. Pulang, Renji? Renjiro tersenyum. Iya, Bu. Tapi kali ini, aku pulang untuk menetap. Yura membalikkan badan. Di tangannya masih ada semprotan air dan bunga melati yang baru mekar. Wajahnya tidak kaget. Seolah sudah lama ia tahu, bahwa hari itu akan datang juga. Apa kamu sudah yakin? Tanya Yura lembut. Renjiro mendekat. Di tangannya, sebuah kotak kecil berbalut kain sutra biru tua. Aku sudah dewasa, Ibu. Bukan hanya karena usia, tapi karena aku sudah melalui ujian yang paling sulit, mencintai tanpa harus memiliki, dan menunggu tanpa harus memaksa. Yura memandang kotak itu, tapi tidak langsung menerimanya. Kalau kamu serius, kamu tahu, bukan, bahwa dunia mungkin tidak akan mudah menerima kita? Renjiro mengangguk. Aku tahu. Tapi rumah tidak dibangun dari persetujuan dunia. Rumah dibangun dari kepercayaan dua jiwa yang saling menjaga. Ia berlutut perlahan, membuka kotak itu. Di dalamnya bukan cincin berlian mewah. Hanya cincin sederhana berukir dua nada musik kecil, G dan A, huruf pertama dari Gakusei, murid, dan Aishiteiru, aku mencintaimu, kata yang selalu Yura ucapkan saat meninabobokan Renji kecil. Ibu mau jadi rumahku? Tanya Renjiro. Suaranya nyaris bergetar. Yura terdiam lama. Lalu ia mengambil cincin itu, memandangnya sebentar, lalu menatap mata Renjiro, mata yang kini tak lagi anak-anak, tapi mata lelaki yang tumbuh dari ketulusan,
dari kehilangan, dan dari doa yang panjang. Jika kamu bersedia mencintai ibu dengan benar, kata Yura, maka ibu bersedia menjadi rumahmu. Rumah yang kamu bangun sendiri, dengan waktu dan kesabaranmu. Renjiro berdiri. Mereka saling mendekap. Bukan seperti pelukan anak kepada ibu. Tapi pelukan dua jiwa yang saling menguatkan, setelah bertahun-tahun berjalan di lorong waktu yang sunyi. 2 bulan kemudian, dalam sebuah upacara kecil yang hangat dan sederhana, Yura dan Renjiro mengikat janji suci di sebuah kuil tua di pegunungan Takayama. Tak banyak tamu. Hanya orang-orang terdekat yang tahu cerita panjang mereka. Tidak ada pesta besar. Tidak ada kembang api. Tapi ada satu doa yang dipanjatkan bersama. Jika cinta ini adalah jalan yang kau berkahi, maka jadikanlah rumah kami tempat lahirnya kedamaian. Jika cinta ini adalah cobaan, maka kuatkanlah kami untuk terus saling menjaga, tanpa saling melukai. Dan di hadapan musim baru, mereka pun saling menatap, 2 jiwa yang tidak lagi terjebak dalam masa lalu, tapi telah memilih masa depan, satu sama lain. Beberapa tahun telah berlalu sejak janji suci itu terucap di altar sederhana di pegunungan Takayama. Renjiro dan Yura kini tinggal di sebuah rumah kecil di luar kota Nagasaki. Rumah yang mereka bangun bersama, secara harfiah dan batin. Tak megah, tak mencolok. Tapi di dalamnya, cinta tumbuh dalam bentuk yang paling sunyi, pengertian, kehadiran, dan kesetiaan. Renjiro kini menjadi komposer tetap di Kyoto Symphony Project, namun ia tetap mengajar musik klasik di rumah. Sementara Yura membuka kelas kecil piano untuk anak-anak desa. Mereka tak mencari popularitas, mereka tak menuntut dunia memahami hubungan mereka. Mereka hanya ingin hidup dengan jujur. Dulu aku takut dunia menghakimi kita, ujar Yura suatu sore saat mereka duduk bersama di beranda, memandangi hamparan ladang teh yang hijau. Renjiro menggenggam tangannya. Sekarang masih takut? Yura tersenyum. Tak lagi. Karena ternyata, yang paling berat bukan menantang dunia, tapi menantang diri sendiri. Dan kita sudah melewati itu. Di dalam rumah, sebuah bingkai tergantung di atas piano putih mereka. Isinya, selembar kertas puisi berjudul Takdir yang Dipilih, ditulis tangan oleh Renjiro. Puisi itu tidak pernah diterbitkan, tidak pernah dibacakan dalam konser manapun. Tapi setiap kali mereka merasa lelah menghadapi hidup, mereka akan membacanya bersama. Takdir bukan tentang siapa yang kau temui pertama. Tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat semua pergi. Bukan tentang darah, bukan tentang norma. Tapi tentang siapa yang memilih mencintai. Meski harus menunggu, meski harus menanggung. Karena rumah sejati adalah ketika 2 jiwa tidak lagi bertanya apakah ini benar, tapi memilih untuk membuatnya jadi benar. Kini, setiap pagi saat Renjiro bangun, ia melihat Yura di dapur, masih dengan celemek lusuh, masih dengan teh melati yang aromanya mengingatkan pada hari-hari yang dulu hanya mereka lewati berdua. Tapi kali ini, tak ada lagi batas yang menyiksa. Tak ada lagi rasa bersalah yang menggantung. Hanya ada cinta yang telah melewati ujian waktu, dan kini berwujud damai. Yura bukan lagi sekadar ibu angkat, dan Renjiro bukan lagi sekadar anak asuh. Mereka adalah 2 manusia yang pernah patah, pernah gelisah, pernah bingung akan arah. Namun akhirnya mereka memilih untuk saling menjadi rumah.